こう入れるやろ。こう縦に並びや。Di awal film diperlihatkan hutan pinus yang luas, posisinya terletak di desa Jepang. Kemudian tampak seorang laki-laki sedang menebas pohon di sana. Ya, pria itu bernama Kishi Katsuhiko. Pria duda itu tinggal bersama putranya, Koichi Kishi, di kawasan hutan tersebut. Tiba-tiba di sela kesibukan Bapak Katsu, terlihat seorang pria berkacamata bernama Tori menegurnya, lalu meminta tolong kepadanya untuk menghentikan kegiatannya tersebut. Karena mesin pemotong kayunya itu memberi kebisingan bagi timnya yang sedang melakukan syuting film di balik hutan itu. Pak Katsu ini adalah orang baik dan segera menghentikan mesin pemotong kayunya. Tori terlihat menelpon rekannya dan mengatakan telah memberhentikan kebisingan itu. Akhirnya mereka berdua mulai bercerita. Karena merasa bosan tidak melakukan apapun, Pak Katsu meminta izin kepada kru untuk memangkas pohon. Tentu Tori memperbolehkannya asal tidak menyebabkan kebisingan. Keesokan harinya Pak Katsu sarapan sembari menyiapkan bekal untuk bekerja. Sesampainya di lokasi kerja, terlihat bapak ini sedang memindahkan pohon yang sudah ditebang menggunakan traktor, dibantu dengan rekan kerjanya. Lanjut saat melihat awan, Pak Katsu berlari bersama rekannya menuju ke rekan yang lain untuk memberitahu akan turun hujan. Akhirnya mereka menyudahi pekerjaan mereka. Kemudian beranjak dari itu, mereka makan di sebuah kedai tempat mereka bekerja. Sesampainya di sana, Pak Katsu menelpon putranya dengan niat ingin menyuruhnya mengangkat jemuran. Sayangnya Koichi tidak mengangkat teleponnya. Usai makan, Pak Katsu pun beranjak pulang. Dan benar saja, Koichi tidak mengambil pakaian di luar hingga pakaiannya sedikit basah. Akhirnya Pak Katsu membawa kain itu masuk ke rumah. Karena kesal, Pak Katsu melemparkan kain itu kepada Koichi yang sedang asyik menyantap mie. Yap, terjadilah keributan antara anak dan bapak tersebut, bak kucing dan tikus yang sedang memperebutkan keju. Esoknya Pak Katsu yang sedang dalam perjalanan menuju tempat bekerja mendapati mobil yang mogok di tengah jalan. Sontak tergerak hatinya untuk menolong. Ternyata itu adalah mobil kru yang ia temui di hutan semalam. Kru dan sutradara ini sedang mencari tempat yang bagus untuk melakukan syuting film zombie. Oh ya, ada satu manusia nih yang rambutnya seperti singa. Dia adalah Koichi Tanabe yang merupakan sutradara muda pada film ini. Tanpa sengaja, Pak Katsu memberitahu sebuah sungai yang indah bernama Ebisawa. Usai tiba di sungai itu, sebenarnya ngakak parah sih, karena yang dimaksud oleh Tori adalah sebuah sungai yang bisa menenggelamkan 10 orang. Berarti sungainya itu dalam. Namun Pak Katsu ini malah membawanya ke sungai dangkal yang kedalamannya hanya semata kaki. Ya ampun, bikin geram ya. Akhirnya mereka kembali berjalan dan menemukan sungai. Pak Katsu menunjukkan sungai yang berada di depan hotel. Ya kali mau syuting zombie di depan hotel. Kadang-kadang Pak Katsu ini entahlah ya. Akhirnya terlihat Tori menelpon kru yang lain dan berbicara tentang sungai yang bernama Sungai Mizoguchi. Tampak di dalam mobil, Pak Katsu kelihatan kesal dengan Tanabe yang sedari tadi hanya duduk diam menyaksikan Tori yang sibuk menelpon kru dan kerepotan hingga menjatuhkan pulpen. Si Tanabe ini malah tidak membantunya, hanya duduk di mobil bersama Pak Katsu. Usai menelpon, Tori pun bertanya kepada Pak Katsu tentang keberadaan sungai itu dan memintanya kembali untuk mengantar mereka ke sungai itu. Akibat kesal, awalnya Pak Katsu ini menolak, namun tiba-tiba menyetujuinya. Saat Tori dan Tanabe hendak memasuki mobil, malah Pak Katsu keluar dan menaiki gunung. Sungguh membuat naik darah. Ternyata mereka melewati gunung yang jaraknya lumayan jauh dan begitu melelahkan untuk dilewati, hingga membuat Tori mengeluh. Namun hebatnya, si Pak Tua Katsu ini tetap semangat. Lagi-lagi Tori bertanya, bagaimana cara agar sampai di sungai itu.
Dengan polosnya, Pak Katsu menjawab, "Ya kan barusan kita udah lewat." Pak Katsu yang ganteng, "Maksud si Tori ini gimana melewati jalan itu menggunakan mobil?" Lanjut di sebuah warung. Tampak Pak Katsu sedang menelpon teman kerjanya dan mengeluh akibat terjebak dalam situasi yang membuatnya harus menolong mereka. Nah, Tori juga kembali menelpon kru yang lain untuk datang ke warung itu. Ya begitu, lagi-lagi si Tori ini meminta tolong kepada Pak Katsu untuk mengantarkan mereka dan para kru ke sungai itu lagi. Pak Katsu ini tampak kesal dan menunjuk kepada Tanabe yang jelas-jelas sudah mengetahui jalan ke sana. Namun Tanabe ini malah diam dan tidak merespon. Hingga dengan berat hati, Pak Katsu mengantar mereka ke sungai itu. Sesampainya di lokasi, semua kru sibuk untuk mempersiapkan syuting, sampai-sampai mengacuhkan Pak Katsu. Di sana tampak Pak Katsu bermain pasir bak anak kecil, namun keberadaannya di situ malah tershoot kamera. Sontak salah satu kru berteriak kepadanya untuk menjauh dari sana. Saat duduk di tepian bukit, Tori memohon kepada Pak Katsu untuk bergabung dalam film itu sebagai pemain figuran, yaitu menjadi zombie. Nah, berperanlah bapak ini sebagai zombie. Namun Pak Katsu melakukan kesalahan dan tidak menyadari jika di-shoot kamera. Sampai-sampai ia dimarahi oleh kru karena geram melihat tingkah polos Pak Katsu ini, yang tiap kali setelah adegan ditembak, ia malah membersihkan bajunya yang kena debu tanah. Sebenarnya di dalam hatinya Pak Katsu ini merasa kebingungan dengan semua yang ia lakukan. Cerita berlanjut, semua kru sedang sibuk mempersiapkan perpindahan lokasi berikutnya. Tampak Pak Katsu yang duduk di atas pohon mati sedang melamun. Seketika lamunannya buyar mendengar kru yang bersorak ramai di sana. Pak Katsu memanggil Tanabe dengan keras dengan sebutan pemalas dan mempertanyakan apakah dia sudah bisa pergi dari sana. Tanabe hanya diam dan berlari menanyakan kepada kru dan memberitahunya jika Pak Katsu sudah boleh pergi dan terbebas dari sana. Tidak berhenti di sana, Pak Katsu malah meminta Tanabe untuk menghapus make up zombie yang berada di wajahnya. Dengan cepat, Tanabe mencari alat make up. Tapi sayangnya, para kru telah membawa kotak make up itu ke lokasi berikutnya. Pak Katsu pun terdiam kesal. Scene berpindah saat di rumah Pak Katsu. Tak lama Tori datang untuk berterima kasih kepadanya dengan membawa sekotak kue bulan dan kaset. Usut punya usut, ternyata ada maksud lain nih. Si Tori lagi-lagi mengajak Pak Katsu untuk menonton Rushush atau bisa disebut hasil dari syuting hari ini. Namun Pak Katsu ini tidak begitu tertarik meski ia tahu dirinya ada dalam film itu. Dan langsung menutup pintu tanpa mengiyakan ajakan Tori. Esoknya saat istirahat bekerja, teman-teman Pak Katsu memuji aktingnya pada film zombie tersebut. Nah, ternyata mereka mengetahui dari Yoshio, salah satu pemilik toko harian di desa, kalau Pak Katsu ikut jadi salah satu aktor dalam film itu. Malam harinya terlihat para kru termasuk Pak Katsu yang datang pada malam itu untuk menonton hasil syuting yang mereka lakukan. Tampak Pak Katsu dengan serius memandangi dirinya, dan entah kenapa saat berendam di sauna Pak Katsu mempraktekkan lagi menjadi zombie. Nah, kayaknya Pak Katsu ini sudah mulai tertarik dengan film ini. Saat sedang menikmati sauna, si Tanabe menghampiri Pak Katsu dan tampak mereka sedang bercengkrama. Pak Katsu terlihat begitu bahagia menyaksikan dirinya ada di film itu. Mereka sekarang tampak akrab. Sepulang dari sauna, Pak Katsu mengantar Tanabe ke stasiun. Saat di perjalanan, Tanabe menceritakan alur film zombie, di mana nanti akan ada seorang wanita yang bernama Rinko yang kehilangan tunangannya akibat zombie. Kemudian ia pun bergabung dengan Bambu Wanita, pasukan orang-orang yang mereka sayangi. Terlihat Tanabe yang menunggu kereta dikagetkan dengan kehadiran Tori dan para kru yang mencarinya. Oke, gini nih si Tanabe, tidak memiliki minat yang tinggi untuk menyutradarai film zombie ini. Nggak tahu juga sih alasannya kenapa sehingga memutuskan untuk kabur dari sana. Untungnya Tori mengetahui itu dan buru-buru menghampirinya lalu membawanya kembali. Sayangnya si Tsuboi, salah satu konduktor dalam film itu malah menaiki kereta yang ditunggu Tanabe tadi. Di tempat lain tampak Pak Katsu yang baru saja sampai di rumah melihat anaknya yang sudah bersiap-siap untuk pergi. Tentu Pak Katsu menanyainya, dan si Koichi ini mengatakan akan pergi ke Tokyo. Karena mereka tidak akur, si Koichi ini memutuskan untuk pergi ke Tokyo dengan usut agar sang ayah ini peduli dengannya.
Namun ternyata Pak Katsu ini malah bodoh amat dengan kepergian Koichi. Tanpa saat Koichi mengucapkan akan pergi untuk kedua kalinya, namun Pak Katsu membiarkan si Koichi pergi tanpa menghiraukannya. Tak lama datanglah si Tanabe ke rumah Pak Katsu. Maksud Tanabe datang ke rumah Pak Katsu untuk mengambil naskah film zombie yang ada pada Pak Katsu. Tadinya, naskah ini diberikan kepada Pak Katsu karena si Tanabe ingin ke Tokyo. Namun karena niat kaburnya gagal dan ia harus menyutradarai film itu lagi, Tanabe mengambil naskah itu kembali dari Pak Katsu. Tanabe dan Pak Katsu sekarang menjadi teman ngobrol yang akrab, layaknya anak dan ayah. Semakin mengenal Tanabe, semakin Pak Katsu memahami kondisi yang dialami anaknya. Namun di sisi lain, Koichi telah pergi meninggalkannya menuju Tokyo. Pada hari selanjutnya, Tanabe bersama kru dan para pemeran kembali ke rutinitas mereka. Selesai syuting, pemeran utama menghampiri Tanabe dan menanyakan beberapa take yang menurutnya kurang dan harus ditekankan lagi. Namun si Tanabe ini hanya mengangguk iya. Di akhir syuting, Tanabe meninggalkan para kru dan menyendiri. Dalam hati ia berkata kalau dirinya tak pantas menjadi sutradara film ini. Namun tiba-tiba Pak Katsu menghampirinya dan bertanya tentang keadaannya. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Katsu, tiba-tiba power Tanabe langsung kembali membaik. Selepas itu Tanabe meminta maaf pada kru dan menyuruh seluruh kru untuk melanjutkan kembali proses syutingnya. Kato desu. カットです。 Siangnya saat istirahat sembari makan siang, di bawah pohon pinus besar tampak mereka berdua bercengkrama dan saling bertukar pikiran. Mereka sekarang terlihat bersama. Saat jam syuting berakhir kala itu, di kamar Tanabe Pak Katsu datang menemuinya dengan membawa sebuah kursi kayu buatannya sendiri yang berasal dari Cyprus, Jepang. Di pojok bawah kursi itu bertuliskan nama dan umur Tanabe. Tanabe pun tersenyum manis melihat pemberian Pak Katsu itu. Di situasi hangat itu, tiba-tiba salah satu kru datang ke kamar Tanabe untuk memberikan naskah skenario untuk besok pagi, yaitu film ini membutuhkan pasukan bambu untuk melawan zombie. Kebetulan, Tanabe dan kru belum menemukan orang-orang yang akan memerankannya. Usut punya usut, Pak Katsu menawarkan seluruh istri penjaga hutan untuk peran itu kepada Tanabe. Dan bergegaslah Pak Katsu untuk menanyai itu kepada penjaga hutan di tempatnya bekerja. Esok paginya tampak Tanabe dan kru sedang melatih para ibu-ibu penjaga hutan berakting. Di sini sudah mulai terlihat semangat Tanabe untuk menjalankan film ini, seperti merasa percaya diri kembali untuk menyutradarai film itu. Para ibu-ibu sangat antusias untuk berlatih dan memerankan karakter mereka. Dengan semangat tinggi, mereka bersorak ria dalam ruangan itu. Pagi harinya Pak Katsu sangat bersemangat untuk ikut andil dalam film itu, sehingga ia meninggalkan rekan kerja yang tadinya sedang berbincang-bincang menuju tempat bekerja. Ya, ibaratnya nih Pak Katsu sudah mulai suka bolos karena keantusiasannya berperan dalam film itu. Setelah meninggalkan para rekan kerjanya, Pak Katsu menuju lokasi syuting berikutnya dan malah sekarang jadi pemantau para zombie-zombie pada film itu. Kato desu. Zombie wa hashiremasen. Di sisi lain terlihat turun sekumpulan keluarga dari kereta. Rupanya itu adalah kakak dari Pak Katsu beserta keluarga lainnya. Mereka tampak bingung saat melihat suasana desa lantaran beberapa orang memiliki tampilan aneh dengan hiasan bedah tebal menutupi muka mereka layaknya zombie. Ya, begitulah jadinya jika seluruh desa ikut andil dalam pembuatan film itu. Mereka menghampiri dan menyapa Pak Katsu yang sibuk memindahkan barang-barang syuting. Sontak Pak Katsu kaget dan berbalik arah, lalu menyapa mereka kembali. Mereka bertanya tentang kejadian aneh yang menimpa desa itu. Ternyata kehadiran mereka datang dari kota untuk memperingati hari kematian istri Pak Katsu, yang bahkan ia sendiri lupa dengan itu. Pak Katsu pun berlari ke rumah dan menatap foto istrinya dengan sedih. Betapa merasa bersalahnya ia telah melupakan itu. Hingga di pemandian pun tampak raut wajahnya yang begitu sedih. Esoknya tibalah pada hari peringatan tahun kedua istri Pak Katsu. Di sana juga ada Koichi yang tadinya sedang di Tokyo ikut hadir dan beberapa keluarga lainnya. Sedangkan di lokasi syuting terlihat didatangkan aktor dari luar kota sebagai pemeran dukun yang dapat memberantas zombie pada film itu.
Dukun itu bernama Habasan. Dia merupakan aktor terkenal hingga para penduduk beramai-ramai meminta tanda tangannya. Setelah melakukan beberapa adegan namun tetap salah dan lagi-lagi cut, mereka belum juga mendapatkan hasil syuting bagian Habasan yang bagus hingga berniat menyudahi syuting hari itu. Lalu di tempat lain, tepatnya di rumah Pak Katsu, terlihat Pak Katsu, Koichi, dan beberapa keluarga mereka sedang menikmati makanan pada hari kematian ibunya itu. Salah satu dari mereka bertanya kepada Koichi tentang pekerjaannya, namun tak ada jawaban yang pasti dari dirinya. Kemudian mereka mengolok-olok Koichi yang nasibnya akan sama dengan Pak Katsu. Mendengar itu Pak Katsu marah dengan meninggikan suaranya. Tampak mereka semua bingung dan juga takut. Apalagi si Koichi yang kaget melihat ayahnya itu sangat membela dirinya. Malam harinya di tempat lain, ya sebut saja bar di pedesaan. Habasan berbaring di sofa ditemani wanita malam di sana. Tiba-tiba si Tanabe menghampirinya. Entah apa yang merasuki Habasan. Ia malah mengucapkan selamat kepada Tanabe, padahal sedari datang Tanabe belum berkata apapun. Habasan memberinya selamat karena kagum dengan filmnya yang akan selesai besok. Entah kenapa tiba-tiba Tanabe malah menangis haru dengan perlakuan Habasan kepadanya. Di tempat lain, Tori yang sudah berada di depan rumah Pak Katsu sedang berusaha untuk merayunya agar esok pagi datang ke lokasi syuting karena besok adalah hari terakhir mereka di sana. Pak Katsu hanya diam melihat Tori. Usai itu, terlihat Pak Katsu sedang bermain catur dengan Koichi dan tampak mereka sekarang sudah berbaikan. Esoknya para pemeran kembali sibuk dengan syuting terakhir film itu. Tak lama, hujan pun turun membasahi lokasi syuting hingga mereka harus menyudahi syuting. Semua kru dan para pemeran berteduh dan berdesakan di sana. Tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat Pak Katsu yang berlari menuju Tanabe dan para kru yang menginfokan hujannya akan reda sebentar lagi. Dan benar saja, setelah kehadiran Pak Katsu, beberapa waktu setelah itu hujan pun reda dan mereka melanjutkan kembali untuk syuting. Di sini Tanabe kembali tersenyum dengan bersemangat lagi. Ternyata Pak Katsu adalah orang yang dapat mengembalikan kepercayaan pada dirinya. Setelah semua pengambilan usai dengan keceriaan yang tertangkap di muka Tanabe, tampak ia juga lega dengan semua proses yang dilakukan. Dan lagi-lagi hujan menjadi akhir dari kisah ini. Hujan kembali turun membasahi mereka semua. Di sana terlihat Tanabe yang tak ingin beranjak dari terpaan hujan yang membasahinya, sedangkan yang lain sudah berteduh ke tenda. Kemudian Pak Katsu menghampiri Tanabe dan memakaikan topi untuk melindunginya. Pak Katsu mengulurkan tangannya kepada Tanabe dan mereka berdua tersenyum lega. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. The Woodsman and the Rain, film Jepang bergenre komedi yang rilis pada tahun 2011 ini dibintangi oleh Oguri Shun dan Yakusu Koji. Film yang berdurasi 2 jam 9 menit ini disutradarai oleh Okita Shuichi. Film ini juga berhasil memenangkan penghargaan Special Jury Prize pada International Film Festival pada Oktober 2011. Namun pada akhirnya, sinematografi pada film ini dan penyuntingan gambar masih jauh dari kata sempurna, serta karakter dari film ini yang kadang tidak terduga. Namun kekurangan dapat ditutupi dengan dialog yang bernilai dan musik pengiring yang pas. Dan masuk pada penilaian, UBR Enthusiast memberi rating 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Arigatou gozaimasu. Bye-bye.